Shalom dan selamat pagi, kita berdoa. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nats renungan kita hari ini, Kamis tanggal 3 Februari 2022, tertulis dalam buku 1 Korintus 12 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Topik renungan hari ini adalah rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin sering kita berhadapan dengan seseorang yang merasa pintar. Apa yang dimaksud dengan merasa pintar? Jawabnya adalah seseorang itu merasa semua dibisa-bisakan untuk berpendapat, untuk memberi saran. Orang tersebut ngotot, sombong, dan tidak mau menerima pendapat orang lain. Orang ini cenderung membuat orang lain sakit hati. Pertanyaannya, kalau ada yang merasa pintar dalam suatu organisasi, baik itu di lingkungan gereja maupun di lingkungan lainnya, akan seperti apa organisasi tersebut? Dapat dipastikan akan terjadi perpecahan. Nah, kalau begitu, bila mana juga kita termasuk orang yang selalu merasa pintar, ya kita bertobat sajalah dan memohon pimpinan kepada Roh Kudus supaya kita diarahkan. Kalau begitu, manakah yang benar? Jawabnya adalah pintar merasakan. Pintar merasakan. Apa artinya pintar merasakan? Jawabnya, seseorang itu memahami diri sendiri dan juga memahami orang lain secara utuh, menghargai, menghormati, dan menerima pendapat orang lain itu. Dia sabar, lemah lembut, selalu memberikan solusi, dan masih banyak lagi. Kalau demikian halnya, dapat dipastikan kalau kita duduk bersama-sama dengan orang yang pintar merasakan ini, ya kita enak, kita enjoy. Dunia ini akan aman, sejahtera, dan adil. Rupa-rupa karunia, tetapi hanya satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam orang. Roh Kudus memberikan karunia kepada kita masing-masing. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, dan yang lainnya, seperti yang ditegaskan dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 31. Ditegaskan juga dalam buku Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia
melakukannya dengan sukacita. Pelajaran yang kita dapat dari nas ini adalah kita bekerja sesuai dengan karunia kita saja. Jangan kita borong semua pekerjaan itu. Bila mana membutuhkan keseriusan atau ketelitian, berikan saja kepada yang ahli atau giving to the expert. Dengan demikian, apapun karunia yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus, haruslah kita mengerti, memahami, dan kita tumbuhkan dan kembangkan untuk tujuan Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan hadir di mana-mana melalui kita. Renungan. Kita bisa belajar dari buku Matius pasal 25 ayat 15 sampai 31. Salah satu di antaranya ialah tidak menggunakan talenta. Apa yang terjadi? Talenta itu diambil dari orang tersebut. Tidak hanya itu, orang itu juga dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Pelajaran ini adalah perumpamaan tentang talenta. Pertanyaan, karunia apa yang kita miliki? Kita masing-masing harus menjawabnya. Yang pasti kepada kita, Roh Kudus sudah memberikan karunia. Apakah kita sudah mengerti dan memahaminya? Kalau iya, sudah kita gunakankah sesuai kehendak Tuhan? Bandingkan dengan perumpamaan talenta di atas. Bagaimana selanjutnya? Amin. Kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, dan ajarlah kami mengerti dan memahami karunia yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami bisa menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa bersama-sama dengan kami, agar seluruh hidup kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Syukur.